Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di sini. Kami ingin melakukan PKM membahas tentang hadis tentang macam-macam sahih, yaitu di mana saya sendiri sebagai moderator, saya Sarah sebagai moderator, dan teman-teman saya Gian Margiana, Gina, Ami, Fitria, sama Fadilah Putri. Baik, kami akan mulai saja. Saya persilahkan untuk Gina untuk membacakan hadisnya. Terima kasih kepada Kak Sarah. Jangan turun. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Sumiyin an Abi Sholihin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syauqin ala tariqi fa akhfarahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu wa qala asyhada'u khamsatul mat'unu wal mabtunu wal ghariqu wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillahi azza wa jalla. Rawahul Muslim. Yang artinya, menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi, dari Abi Sholih, dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada ada 5. Orang yang mati akibat penyakit taun, orang yang mati akibat penyakit taun, orang yang mati sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 4940. Sekian pembacaan hadis dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Ami telah membacakan hadisnya. Mohon maaf tadi salah menyebutkan nama. Oke, selanjutnya akan membacakan penjelasan, yaitu Gina, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Sarah hadis di sini yaitu kalimat tatkala seseorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Dalam hadis menunjukkan keutamaan menyingkirkan bahaya dari jalanan. Perbuatan ini termasuk ke dalam cabang-cabang iman yang paling rendah. An-Nawawi saat mensarah hadis ini menyebutkan beberapa arti dari kata al-mabtun, diantaranya adalah penderita sakit perut yaitu diare, penderita edema atau busung air, orang yang membusuk perutnya, atau orang yang mati karena sakit perut secara umum. Adapun kata al-ghariqu adalah
orang yang mati tenggelam di air. Dan kata Sohibul Hadmi adalah orang yang mati tertimpa reruntuhan. Para ulama berpendapat bahwa kondisi-kondisi kematian dalam hadis atas dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkannya. Maksud syahid di sini adalah mereka di akhirat kelak akan mendapat pahala seperti para syuhada yang gugur di medan perang. Meskipun di dunia mereka dimandikan dan disolatkan. Orang yang mati syahid terbagi menjadi 3 macam. Pertama, syahid di dunia dan akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir. Kedua, syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan dalam hadis di atas. Ketiga, syahid di dunia bukan di akhirat adalah mereka yang haus akan harta rampasan perang atau ghanimah atau mati saat lari dari medan perang. Sekian penjelasan dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Gines telah menjelaskan penjelasannya. Baik, selanjutnya akan menjelaskan kesimpulan, yaitu buat Kak Fitria, silahkan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih moderator. Jadi kesimpulan dari materi kali ini, yakni syahid adalah muslim yang ketika berperang atau berjuang di jalan Allah, membela kebenaran atau mempertahankan hak dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk menegakkan agama Allah. Para fuqaha pun, diantaranya Syekh pertama, mati syahid, Para fuqaha pun diantaranya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Wahbah Zuhaili yang menyebutkan ada 3 jenis mati syahid. Yang pertama, mati syahid di dunia namun bukan di akhirat. Artinya seseorang mati di medan perang itu untuk mendapatkan dunia, bukan untuk menegakkan agama Allah. Lalu yang kedua, ada mati syahid yang tidak dihitung di dunia tetapi di akhirat. Keadaan ini dicontohkan dengan mati syahid karena tenggelam, ketiban benda yang rubuh, dan mati karena kecelakaan atau tertabrak. Selain itu, mati syahid yang tidak dihitung di dunia tetapi di akhirat juga termasuk pada jenazah yang meninggal karena penyakit di perut terbakar. Ketika melahirkan, berada jauh dari tempat tinggal, dan karena semacam penyakit paru-paru. Terakhir, mati syahid di dunia maupun di akhirat, artinya orang yang melakukan ini mati di medan perang dengan niat bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Fitria atas penjelasannya. Selanjutnya, dipersilakan kepada Kak Fadilah, Kak Fadilah Putri untuk membacakan nilai-nilainya. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Kak Sarah yang sebagai moderator. Untuk selanjutnya, nilai-nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis tersebut. Hadis di atas memasukkan mat'un atau orang yang meninggal karena wabah ta'un ke dalam kelompok syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Maka berdasarkan hal tersebut, orang muslim yang meninggal akibat COVID-19 tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mat'un. Namun menurut Imam An-Nawawi, syahidinya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat. Berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang yang syahidnya di dunia dan akhirat. Terima kasih, dikembalikan kepada Kak Sarah sebagai moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Fadila telah menjelaskannya. Oke, mungkin sekian dari penjelasan dari kami. Nah, mungkin ada yang mau bertanya atau mau berpendapat, silahkan gitu. Ini kita saling sharing-sharing aja ya di sini. Sok, yang mau bertanya, kalau misalkan tidak mau dihidupkan audionya, tinggal chat aja, tik-tik aja. Mungkin seperti itu, Sok. Siapa yang mau bertanya, silahkan.
izin bertanya. Silahkan. Dari siapa? Silahkan Teh. Silahkan Teh Ayu. Iya, saya izin bertanya, Teh. Iya. Bagaimana kalau misalnya orang tersebut mati syahid gitu ya karena entah COVID-19 atau bagaimana, tetapi masih memiliki hutang gitu, Teh. Nah, itu tuh syahidnya masih dihitung syahid atau enggak ya? Kalaupun misalnya enggak, tolong dibuktikan atau dikuatkan lah, maksudnya lebih dikuatkan dengan menggunakan hadis atau ayat Al-Qur'an ya, Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin diulang lagi ini ya. Seperti ini bukan pertanyaan dari Kak Ayu. Misalkan ada orang yang meninggal, itu ya dalam keadaan misalkan dia sakit COVID atau enggak, terus dia tapi masih meninggalkan hutang, terus minta penjelasannya dengan hadisnya juga supaya diperkuat dengan itu. Ya, benar begitu? Iya, betul begitu, Teh Sarah. Oke, baik, terima kasih. Mungkin diminta untuk kita untuk merundingkannya dulu ya. Maaf Kak, mungkin bisa dikumpulin pertanyaan Kak, kali aja ada yang mau nanya lagi gitu. Oh iya, silahkan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Selagi menunggu jawaban itu kita diskusikan. So, ada yang mau bertanya lagi? Kak, izin menjawab. Silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaan itu bagaimana ketika orang mati syahid gitu ya, tapi dia punya hutang, apakah itu termasuk diampuni atau tidak gitu ya? Benar nggak? Iya, Ya, Kak. begitu. Oh, Lebih ya. tepatnya ke masih dianggap syahid atau tidak.
Ya, 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 ya. Tapi kalau dari literasi yang saya temukan gitu ya, jadi ada hadis yang menjelaskan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah bersabda, jadi artinya itu semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Jadi sudah dijelaskan gitu hadis riwayat Imam Muslim yang menjelaskan bahwa orang-orang yang mati syahid itu semua akan terampuni dosanya kecuali orang yang berhutang. Nah, jadi di sini sebenarnya bisa dibilang mati syahid atau enggaknya itu saya tidak bisa menetapkan gitu ya, karena saya juga kurang tahu gitu. Tapi kalau dari hadis ini pun kayak lebih digarisbawahinya itu hutang. Nah, jadi untuk apapun amalan kita, sebanyak apapun amalan kita, serajin apapun amalan kita gitu. Kalau memang dia punya hutang itu tidak tidak apa namanya? Tidak diampuni gitu. Kayak apa ya? Tidak diterima gitu. Ada juga gitu, Rasulullah pernah berkata seperti ini. Jadi Rasulullah tuh benar-benar berdoa kepada Allah supaya dijauhi sama utang gitu. Dan orang-orang yang menunda-nunda ke hutang gitu, itu salah satu apa ya sifat kezaliman kepada dirinya sendiri. Jadi Rasulullah pun benar-benar berdoa gitu, ada doanya gitu. Saya lupa doanya seperti apa, yang pasti intinya Rasulullah tuh minta kepada Allah supaya dijauhkan dari hutang ataupun bisa membayarnya. Jadi kalau dibilang syahid atau enggak itu wallahu alam. Tapi kalau dari hadis di situ dijelasin bahwa orang yang mati syahid itu akan terampuni dosanya kecuali yang berhutang. Jadi berhutang ini bisa bisa ya harus dilunasi gitu. Mungkin seperti itu, Mbak Ayu, Teh Ayu. Mungkin ada teman-teman lainnya ada yang mau menambahkan. Oke, terima kasih Teh Fitria. Jadi pada kesimpulannya, orang yang walaupun itu entah mati syahid atau bukan, tetapi masih ada sangkut paut dengan hutang, itu tidak akan terampuni, begitu bukan? Ya, kurang lebih seperti itu. Terampuni atau tidaknya itu tergantung kepada itu ya, keluarga apa namanya? Keluarga si jenazah gitu. Kalau memang keluarganya mengetahui tentang utangnya si jenazah ini lalu dibayarkan, ya insya Allah apa namanya kesyahidannya ya terampuni gitu. Karena kan ada keluarga yang masih hidup gitu kan. Dan misalkan kalau keluarganya emang mengetahui tentang hutangnya lalu dibayar, ya insya Allah termasuk syahid. Wallahu alam tapi. Seperti itu. Baik, terima kasih Teh Fitria untuk jawabannya, sudah sangat cukup dan memuaskan. Terima kasih Teteh sudah bertanya. Mungkin Teteh di sini, Akang Teteh di sini punya jawaban atau punya pemahaman yang lebih mengerti, bisa silakan sanggah atau ditanggapi. Silahkan kalau misalkan ada yang mau menambahkan atau misalkan berpendapat, ini kita saling sharing-sharing ya, misalkan saling memberikan ilmu baru gitu kan. Sok, siapa lagi yang mau menambahkan? Ataupun yang mau bertanya lagi, silahkan.
Oke, baik. Kalau misalkan tidak ada yang mau menambahkan atau tidak ada yang mau bertanya, mungkin dirasa sudah cukup untuk acara PKM ini, dikarenakan bentar lagi kan mau asar gitu kan, jadi mungkin dicukupkan untuk hari ini. Terima kasih akang-akang dan teteh-teteh yang udah bergabung untuk ikut PKM ini. Selebihnya mohon maaf, masih banyak kekurangan dari kami. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.